Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Pagelaran Piala AFF kini tinggal menghitung hari. Dan Timnas Indonesia U23 yang diasuh oleh Coach Sintayong belum juga mengumumkan nama resmi pemain yang akan tampil pada ajang tahunan tersebut. Akan tetapi pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah diinfokan bahwa sudah mengantongi nama-nama pemain yang akan ditahan oleh klubnya untuk mengikuti Piala AFF di tahun ini. Hal itu tak lepas dari keputusan Ketua Umum PSSI yang mengizinkan bagi para klub untuk berhak tidak melepas pemainnya kecuali dalam kalender FIFA. Dan berikut ini merupakan nama-nama pemain yang kemungkinan ditahan oleh klubnya untuk mengikuti Piala AFF U23. Rizky Ridho. Nama Rizky Ridho sebagai pemain muda yang membela Persija Jakarta dipastikan tidak akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang AFF U23. Hal ini tak lepas dari peran krusial yang dia miliki bagi klubnya di ajang BRI Liga 1. Apalagi pelatih utama mereka yaitu Thomas Doll juga merupakan pelatih yang sangat keras mengenai jadwal yang sesuai dengan kalender FIFA. Dirinya juga bahkan dengan tegas tidak melepas para pemainnya pada pagelaran FIFA Matchday yang lalu. Ini sudah tentu akan membuka peluang kembali bahwa sang pelatih asal Jerman tersebut akan menahan nama Rizky Ridho untuk mengikuti pemusatan latihan dan ajang Piala AFF bersama Timnas Indonesia. Absennya Rizky Ridho dalam ajang AFF kali ini sudah tentu akan sedikit menurunkan performa lini belakang dari skuad Garuda. Akan tetapi sudah tentu akan ada nama-nama pemain lain yang akan bersinar di dalam ajang tahunan tersebut. Witan Sulaiman. Performanya yang sangat spektakuler dalam 7 pekan BRI Liga 1 membuat dirinya sudah tentu akan mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Sejauh ini dalam 7 pekan di Liga 1, Witan Sulaiman sudah berhasil menyumbangkan 4 assist dan kini duduk di pemuncak top assist BRI Liga 1. Hal tersebut sudah tentu memberikan angin segar bagi keberlanjutan karir dari Witan Sulaiman di Timnas Indonesia. Akan tetapi pada ajang pagelaran Piala AFF U23 kali ini, nama dirinya berkemungkinan besar akan bernasib sama dengan Rizky Ridho. Hal itu tak lepas dari kemungkinan dirinya akan ditahan oleh Persija Jakarta untuk tidak mengikuti Piala AFF di tahun ini. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong akan kehilangan salah satu pemain langganannya di Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Nama pemain pertama berdarah Indonesia yang akan melakukan debut di Championship sudah tentu tidak akan dilepas oleh klubnya di Liga Inggris. Meskipun besar kemungkinan Elkan Bagot akan menjadi pemain cadangan di skuad utama Ipswich Town, itu tidak akan membuat pihak klub dapat dengan mudah melepas sang pemain yang kini berada di Inggris. Peranan dari Elkan Bagot sangatlah penting di dalam klub yang kini dia belah. Akurasi passing dan juga long ball yang dia miliki sangatlah membantu penyerangan dari klub yang baru promosi ke Liga 2 Inggris tersebut. Apalagi jika dirinya dapat memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu pun juga sudah terbukti di saat dirinya bertandingan melawan Timnas Argentina di bulan Juni yang lalu. Kesolidan yang dia miliki sangatlah berarti bagi pertahanan Timnas Indonesia. Akan tetapi sangat disayangkan dirinya berkemungkinan besar tidak dapat tampil pada pagelaran Piala AFF U23 di tahun ini. Arhan Pratama. Pratama Arhan berkemungkinan besar akan menjadi nama pemain yang ditahan untuk mengikuti pemusatan latihan jelang ajang Piala AFF U23. Pasalnya, performa dari pemain asal Tokyo Verdy tersebut kini sedang meningkat dan beberapa kali masuk ke dalam susunan pemain dari tim kasta kedua Liga Jepang tersebut. Apalagi Tokyo Verdy yang kini masih menjalani liga sudah tentu masih membutuhkan jasa dari sang pemain jika sewaktu-waktu perannya dibutuhkan di dalam lapangan. Karena seperti yang kita tahu, Tokyo Verdy bisa tampil sangat agresif jika Pratama Arhan dimasukkan ke dalam susunan pemain utama. Apalagi kemampuan bertahannya sekaligus penyerangannya yang menusuk membuat Pratama Arhan menjadi pilihan paling ideal untuk tim pelatih. Ditambah lemparan jarak jauh yang dia miliki menjadi nilai tambah dan keuntungan bagi Tokyo Verdy. Rafael Struijk. Meskipun Liga 2 Belanda saat ini belum resmi dimulai, namun Rafael Struijk sudah tentu tidak akan dilepas oleh klub ADO Den Haag. Hal itu tak lepas dari dirinya yang kini sudah masuk ke dalam tim utama dan masih memerlukan waktu untuk bisa beradaptasi dengan permainan di level tertinggi. Jadi sudah tentu pihak klub tidak akan dengan mudah melepas sang pemain untuk mengikuti ajang yang berada di luar jadwal kalender FIFA. Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa Rafael Struijk merupakan salah satu pemain potensial yang dapat memberikan masa depan terhadap produktivitas gol Timnas Indonesia. Kemampuannya dalam menguasai bola dan juga ketenangannya selama pertandingan membuat dirinya dijadikan pilihan utama oleh Coach Sintayong pada 2 laga di FIFA Matchday yang lalu.
Sudah tentu besar harapan bahwa nama pemain dapat dibawa oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk bisa memperkuat timnas Indonesia kembali. Namun sayangnya sepertinya harapan itu harus digantikan oleh nama pemain lain yang diizinkan untuk dilepas oleh klubnya di BRI Liga 1. Video ini untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai Brimo. Karena sepak bola olahraganya Brimo Mobile Bankingnya. Brimo, berikan semangatmu. Ivar Jenner. Pemain muda naturalisasi timnas Indonesia berusia 20 tahun, Ivar Jenner juga menjadi nama pemain yang berkemungkinan akan ditahan oleh klubnya saat ini untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari nasib sang pemain yang masih memiliki kemungkinan untuk bisa melakukan debutnya di divisi utama Liga Belanda. Apalagi kemarin Ivar Jenner juga baru saja menandatangani kontrak barunya bersama FC Utrecht. Hal itu tentu saja akan membuat sang pemain sibuk untuk meningkatkan performanya bersama klubnya saat ini. Ditambah dengan kebiasaan liga-liga yang berada di Eropa yang sangat sulit untuk melepas para pemainnya di luar jadwal kalender yang telah ditetapkan oleh FIFA. Sudah tentu Coach Sintayong kini harus melihat talenta-talenta baru di BRI Liga 1 untuk bisa mengarungi Piala AFF U23 di tahun ini. Marcelino Ferdinand, wonderkid asal Indonesia yang kini berkarir di benua Eropa sudah tentu akan sangat sulit untuk diberikan kesempatan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Pasalnya kini nama pemain muda tersebut sudah masuk ke dalam skuad utama KMS KDNC untuk mengarungi Liga 2 Belgia di musim depan. Absennya Marcelino dalam ajang AFF kali ini sudah tentu akan membuat Coach Sintayong memutar otak mengenai strategi yang akan dirinya jalankan. Karena seperti yang kita ketahui, Marcelino merupakan sosok pemain muda yang sangat berkontribusi di dalam sisi pertahanan maupun penyerangan timnas Indonesia. Namun sangat disayangkan kali ini Marcelino tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia di dalam ajang Piala AFF U23 di pertengahan bulan Agustus yang akan datang. Itulah tadi merupakan nama-nama pemain yang kemungkinan ditahan oleh klubnya untuk mengikuti Piala AFF U23. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.